Ya, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nanti kabarnya hari ini sehat semua kan? Oke. Siapa yang habis tipes? Saya Pak. Aduh, gimana sih, harusnya jaga kesehatan dong. Oke, udah. Oke. Untuk hari ini Bapak absen dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Baim ya? Oh iya. Siapa aja Baim yang nggak masuk Baim? Andi Wariza Pak. Mana dia? Kurang tahu siapa. Di Siti juga Pak. Di Siti juga? Iya. Bapak di situ. Bapak ganteng nggak? Si kembar kemana si kembar? Si itu Pak kolam kaling. Ya, kali kemana? Lagi izin Pak kakaknya wisuda. Oke. Ya, Bapak mulai aja ya. Oke deh, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu deh. Boleh dipimpin, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya Pak, Bapak. Aman aja Pak. Ya, ketua kelasnya Baim, tolong dibantu Baim. Baim, guru Baim. Baim bengkap, tolong Baim bengkap. Tolong ya, maklum agak gaptek saya, maaf ya. Iya Pak. Itu hal yang wajar Pak. Baik, Bapak perlu bantuan. Baik. Saya boleh bantu nggak? Oh ya, silakan Pak? Davina. Hari ini lagi sepi banget. Oke, saya akan bahas materi sebelumnya yaitu mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Yang diantaranya yang waktu minggu kemarin dijelasin itu ada faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik. Nah, berkesinambungan dengan materi saya yaitu mengenai penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Nah, apa itu penelitian? Nah, boleh dibaca Dimas, pengertian penelitian. Ya Pak. Nah, jadi penelitian itu merupakan suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, iya betul banget tuh Dimas. Nah, dari tujuan sebenarnya apa sih tujuan utama dari penelitian itu sendiri? Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi yang valid dan juga mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya, apakah semua permasalahan bisa dipecahkan melalui penelitian? Nah, saya ingin
bertanya nih kepada salah satu murid. Coba. Saya. Oke, Gina, coba Gin. Gimana pendapat kamu? Menurut saya nggak semua permasalahan dapat dipecahkan melalui penelitian Pak. Nah karena penelitian itu kan memang efektif untuk mencari solusi ataupun analisis yang sistematis. Tapi masalah yang berakar pada nilai, terus keputusan subjektif, keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian yang kompleks atau memerlukan imajinasi murni, mungkin lebih mengandalkan pendekatan lain. Ataupun begitu, penelitian tetap juga menjadi alat krusial untuk banyak tantangan dan memperkuat pengambilan keputusan. Oke, jadi menurut kamu gimana ngelihat batasan dari si penelitian ini ya Gina? Ya. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat yang lain? Saya Pak. Oke, Azil. Kalau menurut saya penelitian itu memang tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tapi dengan penelitian kita dapat memperoleh potensi yang besar untuk memperjelas dan memecahkan banyak permasalahan. Dengan metode yang terstruktur dan berbasis bukti, kita juga dapat menemukan akar masalah dan mencoba memberi solusi. Bahkan untuk isu-isu nilai, kita dapat dengan penelitian kita dapat membantu memahami pandangan yang berbeda. Dalam situasi yang rumit, penelitian juga justru dapat menjadi kunci yang penting untuk mencari solusi yang efektif. Oke, bagus banget nih pendapat dari Wadil, sangat kritis yang dimana even ada batasan dari si penelitian ini sendiri, tapi penelitian ini memiliki peran yang sangat sentral dan sangat penting. Jadi apakah semua permasalahan bisa dipecahkan melalui penelitian? Jawabannya adalah tergantung atau situasional yang dimana jika penjelasannya mengenai faktual, fenomena sosial, dan juga efektivitas, jadi penelitian lebih better digunakan atau lebih relevan. Namun jika menggunakan permasalahan seperti emosional, norma, itu lebih menggunakan pendekatan lainnya. Tapi Pak, apakah tidak bisa menggunakan penelitian? Sebenarnya bisa, tapi harus dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Nah, lalu sebenarnya apa sih hubungan penelitian dengan pemecahan masalah sosial itu sendiri? Nah, dalam kaitannya dengan pemecahan masalah sosial ini merupakan suatu proses investigasi yang sistematis, terencana, dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi masyarakat. Jadi, ketika pengumpulan dan analisis data yang cermat, penelitian ini bisa mengidentifikasi nih akar dari masalah dan juga bisa menjadi solusi berbasis bukti. Nah, berikut adalah jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama ada kualitatif, yang dimana kualitatif ini lebih menekankan pada esensi nih daripada fenomena yang diteliti. Biasanya berbasis pada observasi dan juga wawancara. Selanjutnya ada kuantitatif, yang dimana kuantitatif ini anak-anak dia lebih ke data dengan cara mengumpulkan dan juga menganalisis data numerik. Biasanya dilakukan dengan kuesioner. Nah, selanjutnya ada teori. Teori merupakan seperangkat dalil mengenai hubungan dari berbagai konsep, yang dimana dalam penelitian hendaknya dipahami dari keterkaitannya dengan kedudukan hipotesis, metode, dan juga metodologi. Nah, ada yang tahu nggak nih apa aja dari teori-teori itu? Siapa yang tahu? Ada yang teori? Ya, coba teori apa yang kamu ketahui, Alif? Kalau yang saya ketahui sih ada konflik, terus jenis simbolik sama struktural fungsional Pak. Oke, berarti itu macam-macam teori yang ada di pembelajaran sosiologi ini ya, anak-anak. Nah, berikut adalah langkah-langkah utama dalam penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Nah, untuk poin pertama, gimana sih cara kita melakukan pemecahan masalah sosial ini dengan penelitian? Yang pertama, kita harus identifikasi dulu nih masalah sosialnya. Misalkan kita membahas fenomena masalah sosial pengemis. Kita harus tahu nih di daerah tersebut pengemis itu kejadiannya itu makro atau minor, yang dimana kejadian itu sudah meluas atau merebak gitu di suatu wilayah itu, atau cuma suatu fenomena aja kayak cuma beberapa yang jadi pengemis di daerah itu. Selanjutnya ada analisis masalah. Analisis masalah itu apa sih Pak? Analisis masalah itu seperti kita harus lihat nih faktor-faktornya atau penyebab-penyebab
fenomena itu terjadi, misalkan karena usia atau mungkin karena ekonomi. Selanjutnya ide atau rumusan solusi, misalkan seperti ide atau rumusan solusi itu seperti penyebab terjadinya penyebab terjadinya fenomena pengemis ini, atau mungkin kejadian yang mendorong fenomena pengemis ini. Terus hasil dan pembahasan, misalkan apa sih Pak hasil dan pembahasan itu? Hasil dan pembahasannya misalkan kita mendapati bahwa faktanya dari fenomena pengemis ini, kita mendapati bahwa fenomena pengemis ini didasari pada pendidikan yang rendah dan juga ekonomi yang rendah. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai langkah-langkah penelitian. Boleh ada yang mau baca? Ya boleh, Deli. Langkah-langkah penelitian yang pertama itu ada menentukan masalah atau topik penelitian. Yang kedua ada studi pendahuluan atau preliminary research. Dan yang ketiga ada merumuskan masalah. Di situ ada jantung atau dasar dan fokus Arah penelitian. atau arah penelitian. Oke, terima kasih Deli. Oke, selanjutnya ada yang keempat itu ada menentukan landasan teori dan metode penelitian. Seperti yang tadi jelasin nih, kayak apa sih teori yang ingin kita gunakan dan juga metode yang kita ingin lakukan, seperti kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya semuanya kita susun nih, kita rancang agar sistematis dan juga terstruktur. Selanjutnya kita mengumpulkan data dengan cara observasi atau wawancara, atau juga bisa dengan kuesioner. Selanjutnya ada menganalisis data dengan cara mengolah dan menafsirkan data-data tersebut atau hasil penelitian tersebut. Nah, terakhir ada menyusun laporan dan mengomunikasikan hasil penelitian. Nah, biasanya di menyusun laporan ini terdapat 5 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, di mana berisikan rumusan masalah, latar belakang, dan juga kerangka. Yang kedua, ada tinjauan pustaka nih, biasanya berisikan tentang konsep dan juga teori yang ingin digunakan. Selanjutnya, bab ketiga yaitu metodologi penelitian, biasanya berisikan tentang metode-metode yang ingin digunakan, kualitatif atau kuanti. Selanjutnya, bab kelima yaitu hasil dan pembahasan. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana berisikan tentang hasil yang kita dapatkan ketika penelitian. Yang terakhir ada saran dan juga kesimpulan, biasanya berisikan tentang apa sih ini dari yang kita dapat itu, dan juga mungkin ada saran terhadap penelitian, dan mungkin juga ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penelitian yang kita lakukan. Oke, tugas kelompok. Bapak tugas kelompok. Oke, Bapak ingin membagikan studi kasus nih kepada kalian. Dan apa sih tugasnya Pak? Tugas kelompoknya nanti saya akan membagikan beberapa studi kasus. Nanti kalian akan lakukan dengan cara langkah-langkah penelitian tadi. Coba bagikan kertasnya dulu ya. Apa sih Pak? Ini bagi-bagi kelompok dulu. Semua ambil. Ih, motor. Oke, Bapak akan berikan waktu sekitar 3-4 menit untuk kalian melakukan langkah-langkah penelitian seperti tadi berdasarkan studi kasus yang Bapak berikan. Gimana? Baik, susah nggak Baik? Lumayan Pak. Baik, mas susah terus. Diandra gimana Diandra? Aman Pak. Aman. Nah gimana? Oh iya, aku lupa. Yang cuma nanya tugas kelompok.
kelompoknya. Gimana nih Novan? Susah nggak Novan? Aman Pak. Aman. Pak Danu udah tunangan. Oh ya Allah. Maaf ya, oh ya maaf. Udah boleh Pak. Maaf ya Pak. Pak Danu ingatin saya apa TikTokers. Besok kalau live batik. Siapa oh yang di Singapura itu saya juga dari tadi Mas Batik kan? iya Mas itu kan Mau ngirim batiknya. beli batiknya beli di sini ya sampingan Gimana? Sudah? Saya. Ya, sudah belum? Sudah, Pak. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Coba, Baim. Saya boleh. Boleh, boleh. Oke. Ini kan saya dapat topiknya kenakalan remaja, Pak. Ya, coba jelasin berdasarkan angka-angka penelitian. Nah, judul yang saya pilih itu adalah kenakalan remaja di lingkungan padat penduduk Jakarta Timur. Studi kasus, pengalaman, dan makna di balik perilaku. Nah, alasan kelompok kami memilih topik ini karena Jakarta Timur sendiri itu merupakan tempat yang menjadi banyak berkumpulnya para remaja, Pak, seperti di lapangan, warkop, terus gang-gang kecil di pemukiman padat. Di tempat-tempat ini juga sering terjadi interaksi sosial yang intens antar sesama remaja, sehingga interaksi tersebut seringkali membentuk subkultur tertentu yang mempengaruhi cara berpikir dan mereka bertindak. Untuk metode penelitiannya sendiri, kami akan menggunakan metode kualitatif, Pak. Terus landasan teori yang digunakan itu ada dua, itu teori interaksionalisme simbolik dan teori ketegangan strain. Untuk pengumpulan datanya, kita akan melakukan observasi langsung serta wawancara terhadap remaja yang teridentifikasi terlibat dalam kenakalan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, bagus nih analisis yang dilakukan oleh kelompok. Baim ya? Berapa orang, Baim? 2. Oh, berdua. kita nggak dianggap lagi kita nggak dianggap lagi mengambek lah Ya Allah, tolong Baim ya Allah. Oke, bagus nih. Topik yang saya berikan yaitu kenakalan remaja dan kamu menggunakan metode kualitatif ya. Iya, benar. Oke, untuk poin-poinnya sudah bagus. Mungkin pertanyaan harus lebih mendalam nih, kayak kenapa sih remaja itu memilih lokasi-lokasi berkumpul itu? Terus kenapa remaja tersebut mendapatkan branding kenakalan itu? Terus teori yang digunakan juga udah bagus, yaitu menggunakan teori strain, yaitu ketika para remaja ini nggak dapat kesenangan gitu, akhirnya mereka dengan tidak mendapat kesenangan dengan cara-cara yang sah, terus akhirnya mereka ngelakuin dengan cara yang tidak sah nih gitu, akhirnya melakukan kenakalan dan biasanya melanggar norma gitu, Alif. Terus teori interaksinya simbolik, di mana ketika remaja ini mendapatkan gelar atau branding nakal gitu karena interaksi yang dilakukan dan juga pembangunan branding itu sendiri. Oke. Pulang dulu. Oke, untuk penutup Bapak kasih pekerjaan murah. Ya. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yaitu kalian akan terjun langsung nih atau observasi. Kan tadi sudah Bapak bagikan nih studi kasus yang Bapak berikan. Nanti kalian akan observasi langsung ke daerah sekitar kalian dan buat berdasarkan tadi yang Bapak jelasin, berdasarkan 5 bab tadi, yang pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, saran. Oke enggak? Oke lah. Oke. Deadline-nya semuanya kapan nih? Sebelum UAS. setelah UAS. Banget. Nanti kita ketinggalan pelajaran kalau Bapak, gitu. Ya. Bapak, aku boleh nebeng nggak? Sini aku garukin. Oke. Karena udah nih penjelasannya, pembahasan juga, pekerjaan rumah juga udah diberikan agar kalian lebih kritis dan juga mampu mengidentifikasinya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu membahas tentang kesetaraan sosial. Oke, sebelum menutup, Bapak ingin kalian refleksi atau kesimpulan yang kalian dapat nih selama pelajaran
pemecahan masalah sosial penelitian ini. Coba ada yang mau refleksi atau kesimpulannya? Ya Pak. Ya, coba. Boleh Pak. Ya, Sil. Menurut saya ya Pak, materi ini tuh memberikan perspektif yang sangat relevan Pak dan aplikatif mengenai peran penelitian dalam menghadapi tantangan sosial. Saya sendiri juga menyadari bahwa penelitian ini tuh nggak hanya sekedar pengumpulan data atau analisis statistik, melainkan sebuah alat strategis untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Gimana Pak? Menurut Pak? Mantap, Bene sangat memperhatikan ya Bene berarti ya tadi, dan juga diskusinya bagus nih bersama kelompok BAIM. Oke, sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum itu boleh ditutup dulu ketua kelas. Baik. Berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.